Shalom, perkenalkan nama saya Tesalonika Tumbel. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana IAKN Manado dengan program studi Magister Teologi. Nah, rekan-rekan mahasiswa, video ini saya susun untuk mata kuliah riset dan publikasi jurnal ilmiah pertama atau konseptual di bawah bimbingan dari Bapak Dr. Marde Christian Stanley Mawikere. Nah, rekan-rekan, saat ini kita akan belajar tentang metodologi penelitian konseptual teologis, di mana riset tingkat magister bukan lagi sekedar membahas atau melaporkan apa yang terjadi di lapangan, melainkan bagaimana kita mengelola gagasan. Jika riset empiris menggunakan kuesioner, maka riset konseptual menggunakan ketajaman berpikir. Kita melakukan dekonstruksi atau membongkar, dan juga kita melakukan rekonstruksi, membangun ulang pemikiran agar teologi tidak menjadi ilmu yang kaku, melainkan jawaban yang hidup bagi zaman. Nah, rekan-rekan, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus lebih dahulu memahami sebenarnya apa itu penelitian konseptual teologis. Ada 3 poin kunci yang mendefinisikan riset ini. Poin yang pertama ialah fokus pada ide, bukan hanya kepada data lapangan. Dalam riset konseptual, sumber utama kita ialah bukan mengacu pada kuesioner atau wawancara, melainkan kekayaan teks-teks otoritas, baik itu berdasarkan Alkitab, dokumen gereja, maupun karya-karya pemikir besar. Kita tidak hanya sedang memotret apa yang sedang terjadi atau secara deskriptif, melainkan kita sedang menggali apa yang seharusnya menjadi dasar atau perspektif. Poin yang kedua ialah proses konstruksi teologis, di mana poin ini berbicara tentang metodologi, bukan sekedar kegiatan kita membaca buku saja. Ini adalah upaya intelektual untuk menghubungkan doktrin masa lalu dengan realitas yang terjadi di masa depan. Kita melakukan apa yang disebut dengan hermeneutika reflektif, yaitu bagian ini adalah mendudukan teks dalam konteksnya yang asli, lalu menarik signifikansi ke dalam konteks kita hari ini. Dan poin yang ketiga ialah kekuatan pada argumentasi ilmiah. Validasi dalam riset konseptual tidak ditentukan oleh jumlah responden, melainkan oleh koherensi dan konsistensi argumen kita. Seberapa logis kita menghubungkan satu premis teologi kepada kesimpulan akhir. Itulah yang menentukan apakah riset kita layak disebut karya ilmiah atau hanya sekedar opini pribadi semata. Jadi melalui metodologi ini kita sedang belajar untuk menjadi arsitek gagasan yang mampu memberikan fondasi teologis yang kokoh bagi gereja dan masyarakat di tengah gempuran perubahan zaman. Para rekan-rekan mahasiswa, setelah kita memahami hakikat dan filosofi di balik riset ini, mari saat ini kita membedah bagaimana hakikat tersebut dioperasikan melalui 3 dimensi utama yang saling berkaitan. Untuk menjalankan riset konseptual ini secara efektif, kita harus bergerak dalam 3 dimensi esensial. Nah, dimensi yang pertama ialah dimensi analitis. Analitis bukan sekedar kita hanya merangkum saja. Di sini kita melakukan atau mengurai teks hingga ke elemen dasarnya untuk menemukan akar pemikiran sang penulis. Kita membedah struktur argumen dan konteks sejarahnya agar pemahaman kita objektif dan juga akurat. Kedua ialah dimensi kritis. Kritik adalah filter kebenaran. Kita mengevaluasi apakah sebuah konsep teologis masih memiliki daya tahan saat diperhadapkan kepada tantangan kontemporer. Nah, di sini kita mulai bertanya, apakah gagasan ini membebaskan atau justru membelenggu oleh budaya masa lalu? Dimensi yang ketiga ialah dimensi konstruktif. Inilah puncak tugas kita. Setelah menganalisis dan mengkritik, kita melakukan sintesis atau merumuskan posisi akademik. Kita menawarkan sebuah konstruksi teologis yang segar sebagai solusi atas problematika yang ada saat ini. Untuk mengoperasikan ketiga dimensi di atas, kita butuh instrumen atau pendekatan yang spesifik,
Yang pertama, pendekatan yang pertama ialah analisis teks. Ini adalah jangkar kita. Pendekatan ini berfokus pada penelaan sumber primer secara historis dan literer. Kita mencari apa kata teks. Tujuannya agar bangunan teologi yang kita buat memiliki dasar otoritatif dan tidak melenceng dari kebenaran Alkitabiah yang fundamental. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan konstruktif. Pendekatan ini berupaya menjawab bagaimana iman berbicara hari ini. Kita mengambil nilai tradisional lalu memberikan napas baru di dalamnya. Misalnya, bagaimana doktrin kasih kita aplikasikan dalam etika interaksi di media sosial. Nah, ini membuat teologi menjadi ilmu yang mendarat pada realitas. Nah, pendekatan yang ketiga ialah pendekatan komparatif. Nah, pada pendekatan ini kita mendialogkan dua tokoh atau tradisi. Misalnya, kita membandingkan pemikiran Calvin dengan teolog lain untuk melihat perbedaan khasnya. Dari perbedaan itulah kita menemukan research gap atau celah kosong yang belum pernah dibahas oleh penelitian lain sebelumnya. Nah, pendekatan yang selanjutnya ialah pendekatan interdisipliner. Teologi tidak boleh menjadi menara gading. Melalui pendekatan ini, kita membuka diri untuk berdialog dengan ilmu lain seperti ilmu sosiologi atau juga psikologi atau ilmu-ilmu lain. Nah, tujuannya agar kita memiliki cakrawala yang lebih luas dalam memahami kompleksitas masalah manusia dari sudut pandang iman dan juga sains secara seimbang. Rekan mahasiswa untuk menghasilkan artikel yang layak tembus ke jurnal yang berputasi, kita harus mengikuti 8 langkah kerja yang sistematis. Nah, langkah-langkah ini adalah peta jalan agar argumen kita tidak melompat-lompat, melainkan mengalir secara logis. Yang pertama ialah identifikasi masalah. Riset tidak dimulai dari judul, tetapi dari masalah. Masalah muncul ketika kita menemukan kesenjangan antara apa yang seharusnya menurut teks dengan apa yang terjadi di kenyataan atau di lapangan. Contohnya, Alkitab mengajarkan integritas, tetapi mengapa pemimpin di era digital justru terjebak dalam pencitraan semu? Inilah kegelisahan akademik yang menjadi motor penggerak riset yang hendak kita bangun. Nah, yang kedua ialah penentuan pendekatan. Di sini kita menetapkan lensa atau alat bedah yang paling cocok. Kita fokus adalah membedah makna asli kata dalam Alkitab. Maka pilihlah alat analisis teks. Jika kita ingin melihat bagaimana teologi merespon ilmu, gunakanlah interdisipliner. Pilihan pendekatan yang tepat di awal akan menjamin akurasi hasil akhir riset yang sedang dibangun. Nah, yang ketiga ialah seleksi literatur. Langkah ini adalah tentang membangun fondasi agar kita melakukan pemetaan literatur untuk membedakan manakah sumber primer atau teks otoritas utama seperti kitab Nehemia dan sumber sekunder seperti artikel jurnal 5-10 tahun terakhir. Nah, kualitas riset yang sedang dibangun sangat bergantung pada kemutahiran referensi yang sedang kita gunakan. Yang keempat ialah analisis teks. Inilah tahapan penggalian. Kita melakukan eksplorasi makna secara mendalam. Kita membedah struktur teks, genre sastra hingga maksud orisinal penulis. Kita tidak boleh memasukkan ide kita ke dalam teks atau yang disebut dengan eisegesis, melainkan kita harus membiarkan teks itu berbicara secara jujur sesuai konteks aslinya atau eksegesis. Yang kelima ialah evaluasi kritis. Setelah menemukan prinsip dari teks, kita membawanya ke meja pengujian. Kita mulai berdialektika. Apakah prinsip kepemimpinan dari ribuan tahun lalu ini masih memiliki daya ikat dan kekuatan transformatif untuk menjawab krisis integritas di media sosial saat ini? Nah, di sini ketajaman berpikir kritis kita sedang diuji. Yang keenam ialah komparasi atau peneliti tidak boleh berbicara sendirian. Di tahap ini kita menciptakan ruang sidang akademik. Kita mendialogkan temuan kita dengan konsep umum atau pemikiran dari tokoh lain. Misalnya, mendialogkan pola kepemimpinan Nehemia dengan teori servant leadership modern. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan mempertajam argumen yang sedang kita bangun.
Yang ketujuh ialah sintesis atau konstruksi. Inilah momen meramu kita menggabungkan poin-poin terbaik dari analisis dan komparasi tadi menjadi sebuah gagasan baru. Jika di awal kita menemukan masalah krisis integritas, maka di tahap ini kita meramu solusinya. Misalnya dengan merumuskan konsep baru, yaitu integritas digital. Poin yang terakhir ialah posisi akademik. Langkah terakhir adalah merumuskan kesimpulan akhir. Di sini kita harus berani menegaskan apa kontribusi baru dari penelitian yang sedang dilakukan. Posisi akademik inilah yang membedakan tulisan dengan tulisan orang lain. Kita harus menunjukkan bahwa riset yang kita berikan memberikan sumbangsi nyata bagi perkembangan dunia teologi. Rekan-rekan mahasiswa, saya perlu melakukan penekanan atau memberikan penekanan khususnya pada bagian ini. Kedelapan langkah ini bukanlah sekedar urutan administratif, melainkan sebuah rantai logika ilmiah. Jika satu rantai saja terputus, misalnya jika kita melompat ke tahap konstruktif tanpa melalui evaluasi kritis yang mendalam, maka hasil riset kita akan menjadi lemah dan tidak kredibel. Kedisiplinan kita dalam mengikuti setiap tahapan-tahapan ini adalah jaminan bahwa argumen teologis yang kita hasilkan bukan hanya sekedar opini pribadi atau pemikiran secara subjektif, melainkan sebuah posisi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara universal di hadapan para mitra dan komunitas ilmiah. Nah, teman-teman, setelah kita memahami betapa ketat dan sistematisnya kedelapan langkah kerja ini, pertanyaan praktisnya adalah, sekarang ini bagaimana kita menuangkan seluruh proses intelektual yang panjang tersebut ke dalam sebuah paragraf metodologi yang padat, eksplisit, dan juga bersandar jurnal. Nah, saat ini mari kita sampai pada tahap krusial, yaitu melihat gambaran praktis melalui contoh formulasi draft metodologi yang berikut ini. Nah, berikut ini adalah contoh draft metodologi penelitian, di mana dalam contoh ini tertulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian konseptual teologis dengan pendekatan analisis teks dan komparatif. Sumber data primer yang digunakan dalam teks kitab Nehemia, sementara sumber sekunder mencakup artikel jurnal dan karya para teolog. Teknik analisis melibatkan analisis historis teologis terhadap teks utama dan komparasi pemikiran guna merumuskan konsep integritas bagi konteks organisasi masa kini. Nah, mengapa draft yang singkat ini dianggap sangat kuat dan juga layak untuk jurnal? Ada 3 alasan akademis yang harus kita garis bawahi, di mana kejelasan eksplisit. Penulis tidak bertele-tele. Di kalimat pertama, ia langsung mematok posisi ilmiahnya dengan menyebutkan jenis penelitian konseptual teologis. Ini penting bagi pembaca jurnal untuk memahami bahwa kekuatan riset ini bukan pada angka statistik, melainkan pada kedalaman dialektika ide. Yang kedua ialah transparansi data. Draft ini menunjukkan kejujuran akademik. Pembicara diberitahu secara transparan mana yang menjadi otoritas utama, sumber primer yaitu kitab Nehemia, dan mana yang menjadi mitra dialog, sumber sekunder, jurnal, dan karya teolog. Transparansi inilah yang membangun kepercayaan atau kredibilitas di mata pembaca ilmiah. Dan yang ketiga ialah orientasi hasil yang kontekstual. Perhatikan bagian akhirnya yang tertulis guna merumuskan konsep integritas bagi konteks organisasi masa kini. Ini menunjukkan bahwa riset teologi tidak hanya berhenti di awan-awan atau sekedar romantisasi di masa lalu. Riset ini memiliki tujuan fungsional. Ia hadir untuk memecahkan masalah nyata di dunia organisasi saat ini. Inilah yang kita sebut sebagai riset konstruktif dan kontekstual. Nah, rekan-rekan seperjuangan dalam pendidikan, dengan penulisan metodologi yang terstruktur dan tajam yang telah saya uraikan, riset teologi kita tidak hanya akan menjadi kuat secara akademis, tetapi juga kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya di kancah publik. Ingatlah, metodologi bukan sekedar formalitas administratif dalam sebuah artikel. Metodologi adalah cerminan dari integritas intelektual kita sebagai peneliti teologi.
Nah, rekan-rekan seperjuangan, demikianlah penjelasan saya mengenai metodologi penelitian konseptual teologis di saat ini. Saya berharap materi yang telah saya uraikan ini tidak hanya membantu kita dalam menyelesaikan tugas kelas, tetapi juga memicu semangat kita semua untuk terus mengembangkan pemikiran teologis yang ilmiah, kritis, dan juga senantiasa relevan dengan denyut nadi perkembangan zaman. Saya Tesalonika Tumbel, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sekalian. Selamat berkarya, selamat meneliti, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.